Tahukah kamu apa itu golput? Golput atau golongan putih adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa sengaja merusak hak suaranya. Golput dimaknai sebagai bentuk protes dengan ketidakhadiran masyarakat di tempat pemungutan suara atau sengaja mencoblos kertas suara di bagian putih. Sebagai negara demokrasi, golput menjadi hal serius yang dapat menghambat kemajuan suatu negara. Pada pemilu pertama pada tahun 1955 sampai pemilu ke-11 pada tahun 2014, angka golput mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lalu, apa yang menyebabkan masyarakat golput? Pertama, kurang edukasi. Kurangnya edukasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan golput, terutama pada pemilih pemula. Kedua, sikap yang egois. Beberapa masyarakat memilih untuk bersikap egois dan enggan menggunakan hak suaranya. Mereka sama sekali tidak berkeinginan untuk datang ke TPS untuk memilih calon pemimpin bangsa. Ketiga, pesimis atau kecewa. Pada faktor kali ini, pelaku golput tidak memilih siapa-siapa, sebab selama ini menangkap sinyal bahwa ada atau tidaknya pemilu tidak merubah apapun. Keempat, merasa bingung. Masyarakat kebingungan untuk menentukan pilihan karena tidak ada kandidat lain sebagai pilihan. Masyarakat ini biasanya hadir di TPS tetapi tidak mencoblos siapapun di balik bilik suara. Kelima, faktor ini dipengaruhi oleh waktu, sarana dan prasarana. Waktu pemungutan suara yang singkat juga menjadi salah satu faktor masyarakat melakukan golput. Adakah undang-undang yang mengatur tentang penggunaan hak suara? Ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Disebutkan dalam pasal 19 ayat 1 yang berbunyi, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah atau belum pernah kawin mempunyai hak memilih. Apa saja dampak negatif golput? Pertama, negara akan kehilangan identitas atau jati diri sebagai negara demokrasi. Masyarakat memegang peran penting untuk melestarikan budaya bahwa keputusan tertinggi berada di tangan setiap warga negara. Kedua, merugikan negara. Ketiga, munculnya kelompok-kelompok baru atau radikal. Para pelaku golput biasanya memiliki keyakinan atau pemikiran sendiri. Hal ini ditakutkan para pelaku golput akan membentuk kelompok-kelompok baru yang justru dapat memecah belah bangsa. Keempat, terpilihnya pemimpin yang tidak baik. Mengapa demikian? Dalam pemilu tentu ada kandidat atau calon legislatif yang memiliki niat tidak baik. Banyaknya pelaku golput membuat caleg atau calon kandidat mudah untuk memperoleh syarat suara. Masih ingin golput? Yuk jadi pemilih yang baik untuk menentukan kemajuan bangsa. Sudah tahu bagaimana cara memilih dengan baik? Simaklah langkah-langkah cara memilih berikut ini. Pertama, jangan lupa untuk melihat rekam jejak para calon kandidat. Pahami visi misi yang disampaikan. Saat datang di TPS, pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih. Lalu serahkan KTP dan tanda surat pemilihan kepada panitia. Ambil surat suara yang diberikan panitia. Lakukan pencoblosan di balik bilik suara. Pada saat pencoblosan, perhatikan baik-baik foto atau nama
Surat suara hanya akan sah apabila dicoblos pada bagian nomor urut, nama anggota, dan foto. Selain itu, maka suara dianggap tidak sah. Lipat kembali surat suara dan masukkan ke dalam kotak suara. Sebelum meninggalkan ruangan TPS, pastikan jari Anda celupkan pada tinta yang telah disediakan oleh panitia sebagai bukti bahwa Anda telah memilih